Rasakan. Bo, bo. Jangan pakai ujung lidah dulu. Nah, ya. Tepi pangkal lidah. Jadi lidah kita anggap ini lidah nih. Contoh ya, sebagai contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta Quran dimanapun berada, yang insya Allah selalu dirahmati, dirindukan, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih mempertemukan kita kembali di channel ini dalam berbagi ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran dengan cepat, tepat, dan benar. Salawat serta salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita, yaitu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, materi kita pada pertemuan kali ini adalah membahas tentang makharijul huruf dan maudhi'nya. Akan tetapi, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dinamakan dengan makharijul huruf dan apa yang dinamakan dengan maudhi'nya. Sebelum kita masuk ke materi, diharapkan kepada sahabat Quran semua untuk mengisi kolom komentar di bawah ini apabila ada kekeliruan dalam penyampaian atau pemaparan pada materi ini. Baik, kita langsung masuk ke materi, yaitu makharijul huruf dan maudhi'nya. Yang dimaksud dengan makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Dan maudhi' adalah tempat atau letaknya makhraj. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga channel ini makin berkembang. Dan insya Allah mudah-mudahan bagi sahabat Quran semuanya sebagai amal ibadah di mata Allah, karena sudah mengajak keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat untuk bisa belajar di channel ini. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Maudhi' ini terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, maudhi' jauf, artinya rongga mulut. Ini adalah kelompoknya atau posisi atau letaknya makhraj. Yang kedua, maudhi' halqi, artinya tenggorokan. Ya, yang letaknya di tenggorokan atau kerongkongan. Yang ketiga, maudhi' lisan, yang letaknya atau kelompoknya atau posisinya di lidah. Yang keempat, maudhi' syafatain. Maudhi' syafatain, syafatain ini artinya bibir, ya. Jadi yang letaknya di bibir. Yang kelima, maudhi' khayshum. Maudhi' khayshum artinya hidung. Jadi huruf-huruf apa saja yang keluar melalui rongga mulut, tenggorokan atau kerongkongan, lidah, bibir, hidung, itu dinamakan dengan makhraj huruf atau makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Ya, dalam penjelasan nanti bisa juga disampaikan dengan posisinya atau letaknya. Yang penting kita paham di mana tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah tersebut. Kita langsung ke maudhi' halqi. Tadinya yang pertama maudhi' jauf. Jadi untuk menguraikan penjelasan ini, kita memulai dari maudhi' halqi. Maudhi' halqi, jadi huruf-huruf yang keluar melalui tenggorokan. Huruf-huruf yang keluar melalui tenggorokan ini terbagi juga menjadi 3.
Yang pertama, aqsal halqi, yaitu pangkal tenggorokan. Berarti bagian pangkal. Yang kedua wastal halqi, yaitu pertengahan tenggorokan. Pertengahan tenggorokan. Yang ketiga, adnal halqi, ujung tenggorokan. Ya, ini dah pembagian dari maudhi' halqi, tenggorokan. Yang pertama, aqsal halqi, yaitu pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan ini keluar daripadanya huruf hamzah, ha. Yang kedua, ain, ha. Yang ketiga, keluar daripadanya ghain, kho. Ya, ini pembagian dari maudhi' halqi yang posisinya di tenggorokan. Ya, yang pertama pangkal tenggorokan. Pangkal, kalau pangkal itu di bawah atau di atas? Berarti pangkal di bawah. Ini adalah tenggorokan. Di bawah ini adalah pangkal. Hurufnya hamzah, ha. Hamzah, ha. Minha, an, am, an, a, i, u, ha, hi, hu. Itu di pangkal. Jangan sampai bunyi hamzah samar-samar bunyinya mengarah ke ain. A dibaca a, ya. A itu pangkal. A, i, u, ha, hi, hu, minha. Jadi huruf H jangan dipedaskan karena dia di pangkal tenggorokan makhrajnya, ya. Yang kedua, wastal halqi. Wastal halqi ini adalah pertengahan tenggorokan. Tadi pangkal, sekarang nih pertengahan agak naik. Ain, ha. Ain, ha. Hamzah, ha. Ain, ha. Ain, ha. An, pangkal. Am, tengah. An, ta. An, ta. Ya. An, ain. Ya. Ya. Ya, jadi kita buka mulut kita jelas bunyi. Kalau ya jangan tanggung-tanggung. Ya, agak disampaikan ke pertengahan tenggorokan tuh ke dalam. Ya. Ada yang melafazkan seperti ini. Ya, jadi kurang sampai. Ya, ha. Alhamdu itu pertengahan. Yang ketiga, adnal halqi, yaitu ujung tenggorokan. Posisi ujung itu di atas ini. Dah mendekat ke pangkal lidah. Nah, dia mendekat ke pangkal lidah. Kho. Nah, jadi hurufnya yaitu kho. Ghain. Kho. Ghain. Jadi agak digesekkan.
karena dia sudah di ujung, dah mendekat ke pangkal lidah. Di pangkal tengah ujung. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Ya. Ini adalah huruf-huruf yang keluar melalui maudhi' halqi. Pangkal tenggorokan hamzah ha, pertengahan tenggorokan ain ha, dan ujung tenggorokan ghain kha. Inilah huruf-huruf yang keluar melalui tenggorokan. Yang ketiga, maudhi' lisan, yaitu yang posisinya di lidah. Maudhi' lisan ini terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, pangkal lidah dengan langit-langit. Makhrajnya yang pangkal lidah dengan langit-langit, keluar daripadanya huruf qaf. Keluar daripadanya huruf qaf. Qa. Yang kedua, di muka. Di muka pangkal lidah dengan langit-langit, keluar daripadanya huruf kaf. Yang pertama tadi pangkal lidah dengan langit-langit, keluar daripadanya huruf qaf. Qa, qa, qi, qu. Qa, qi, qu. Qa, qi, qu. Yang kedua, di muka pangkal lidah dengan langit-langit, keluar daripadanya huruf kaf. Yang ketiga, yaitu tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Tengah-tengah lidah dengan langit-langit, keluar daripadanya huruf jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Jim, ja. Jim, ja. Manja, manja. Bukan ja. Nah, ya. Kalau ja berarti ada ke giginya. Jim, tengah-tengah lidah kita diangkat ke langit-langit. Ja, posisinya, nya. Manja, 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 manja. Tapi jangan langsung manja, bukan ditekan. Manja, lembut. Manja, manja, manja. Tidak ada berdesis. Manja, jim. Jaji jubaja. Jaji jubaja. Shin. Shin, tengah-tengah lidah dengan langit, dan desisnya harus kuat. Tafashi namanya. Shin, menyembur. Shin. Ada sebagian dari kita yang belum bisa melafazkan huruf shin. Caranya yang belum bisa, jangan khawatir, insya Allah bisa. Jari ini satu dimasukkan ke dalam, taruh di bawah lidah. Sya, sya, sya. Jadi anginnya bertiup di bawah lidah. Sya, ya, ya. Bukan iya, iya, iya. Berarti tengah lidah kurang digerakkan. Iya, itu agak ke depan saja. Jadi dia pakai tengah-tengah lidah. Iya,
iya, gitu ya, pakai tengah-tengah lidah. Caranya itu, kan lidah kita agak dikedepankan, didorong lidah kita agak ke depan. Iya, iya, jadi rahang ini agak dikedepankan. Iya, 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 iya. Shin, yim, yim, shin, ya. Jadi rahang bawah agak dikedepankan. Yim, shin, ya. Setelah itu kita masuk ke pembagian yang keempat, yaitu tepi. Nah, ini nih. Tepi pangkal lidah. Nah, ini tepi pangkal lidah nih. Rasakan tepi pangkal lidah dengan geraham kiri dan kanan. Ini sambil merasakan ya. Tepi pangkal lidah dengan geraham kiri dan kanan memanjang sampai ke depan. Keluar daripadanya huruf bod, bo, bo. Ya. Tepi pangkal lidah. Ulang lagi, tepi pangkal lidah dengan geraham kiri dan kanan memanjang sampai ke depan. Rasakan. Bo, bo. Jangan pakai ujung lidah dulu. Nah, ya. Tepi pangkal lidah. Jadi lidah kita anggap ini lidah nih. Contoh ya, sebagai contoh. Anggap ini lidah supaya kita bisa merasakan masing-masing. Ini tepi pangkal lidah. Ini kan ini tenggorokan nih. Anggap nih tenggorokan nih. Ini lidah kita. Ini tepinya. Nah, tepi pangkal lidah ini tentu mengenakan ke geraham kiri dan kanan. Tepi pangkal lidah bertemu dengan geraham kiri dan kanan memanjang sampai ke depan. Jadi dari sini tepi pangkal lidah dengan geraham kiri dan kanan memanjang sampai ke depan. Oh, berarti bukan ujung lidah dong. Bukan. Ujung lidah secara otomatis dia akan juga naik. Jadi kita tebalkan lidah kita. Bo, bo, rasakan. Bo, bo, bukan do. Kenapa? Karena dalam Al-Quran tidak ada harokatnya yang bunyinya U. Yang ada A, I, U. Fathah, kasrah, dhammah. Ini kan mengarah ke O. Benar. Bunyinya mengarah ke O. Pertemuan tepi pangkal lidah dengan geraham kiri dan kanan. Jadi lidah kita agak kita tebalkan. Agak kita kembangkan. Bo, bo, bo. Memanjang sampai ke depan. Secara otomatis yang di tengah ini tentu terangkat. Jadi terangkat. Lengket ke langit-langit. Bo, bo, bo. Nama sifatnya istiqolah. Ya, melekat. Diangkat ke langit-langit. Jadi tepi pangkal lidah ini mengena ke geraham kiri dan kanan, memanjang sampai ke depan. Yang ujung secara otomatis dia juga terangkat. Bukan berarti kita prioritaskan yang ujung. Do, bukan. Tapi bo, 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 da, bo, da, bo. Nah, jadi kenapa kok tebal? Mulut kita kan tidak monyong, tapi dia tebal. Karena di posisi pangkal lidah itu tadi. Bo.
sedikitnya ada yang bagian tenggorokan kayak kita kayak orang seperti orang kena cekek. Jadi di situ ada juga berfungsi dari ujung tenggorokan. Jadi di pangkal kayak ada anak-anak lidah itu, kayaknya di situ agak disempitkan. Jadi karena terangkat semua, jadi agak tertutup, gitu ya. Dari situ bunyinya tebal. Bo, bo, bo. Sedikitnya ada dari ujung tenggorokan. Tapi dia sebenarnya kan tepi pangkal lidah itu tadi. Karena dekat dengan ujung tenggorokan, dia juga agak terangkat sedikit, ya. Jadi dirasakan masing-masing. Bo. Jangan kita baca do. Bukan, itu makhrajnya dal. Tapi dikasih o, ya. Tapi bo. Walau bo. Ada juga sebagian kita memakai sebelah saja. Kayak ini tadi kan makhrajnya, tapi pangkal lidah dengan geraham kiri kanan memanjang sampai ke depan. Tapi sebagian dari kita ada yang memakai sebelah saja, kiri dan kanan, kiri atau kanan, itu terserah. Yang penting bagaimana kita bisa melafazkan huruf dhad sesuai dengan makhrajnya, kiri atau kanan atau kiri kanan, itu terserah, ya. Bagaimana, yang penting sudah sesuai dengan makhraj dan sifat, ya. Tidak harus kiri kanan. Kalau dia belum bisa, dia bisanya sebelah kiri saja, bisa sebelah kanan saja, tak masalah. Karena ada juga sebagian daripada kita memakai sebelah. Dia bergelumut bunyinya. Bukan bukan terputus, tapi waladdallin, gitu ya. Bo, bukan do, ya. Kita pahami, insya Allah semuanya bisa. Pembagian yang kelima yaitu kepala lidah. Kepala lidah dengan langit-langit keras. Berarti harus keras nih. Kepala lidah dengan langit-langit keras, keluar daripadanya huruf lam, ya. Pembagian yang kelima, kepala lidah dengan langit-langit keras, keluar daripadanya huruf lam. Ingat, huruf lam itu berarti kepala lidah kita itu ditekan keras. Kepala lidah maksudnya bagaimana? Ini kan kita anggap lidah tadi, ya. Ini adalah kepalanya. Ya, posisi ini kepalanya. Ingat, ini ujung, ini kepala. Tetap kan ada nih garis nih. Anggaplah dekat-dekat sini, agak ke depan sedikit. Di situ kepala lidah. Jadi tekan. Allah. Jadi ini ketekan semua. Kalau kita melafazkan huruf ini ketekan semuanya nih. Allah, bukan pakai ujung, ya. Allah, illa, bismillah. Pembagian dari maudhi' lisan atau yang posisinya di lidah ini baru 5. Pangkal lidah dengan langit-langit huruf qaf, dengan langit-langit sedikit, qa. Berarti ini dengan langit-langit sedikit, ya. Pangkal lidah dengan langit-langit sedikit, keluar daripadanya huruf qaf, qa.
ko, ko, bukan to, to. Tidak terlalu ke dalam, agak ke depan sedikit. Ko, ki, ku, huruf kof, ya, huruf kof. Di posisi kita melafazkan huruf ngo, apabila nun sukun tanwin bertemu dengan huruf kof, dia posisinya ngo, bunyinya ngo. Mioko, belikum, karena dia agak ke dalam. Itu makanya posisi ngo, berbeda dengan kaf. Ya. Yang kedua, di muka pangkal lidah dengan langit-langit, keluar daripadanya huruf kaf. Kah, itu huruf kaf, biasa huruf kakiku, ya. Yang ketiga, tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Baik, pembagian dari maudhi' lisan ini, yaitu yang posisinya di lidah, baru 5. Ya, mari kita ulangi lagi bersama yang 5 ini terlebih dahulu. Yang pertama, pangkal lidah dengan langit-langit sedikit, ada sedikitnya. Huruf kof di situ, kof, pangkal lidah dengan langit-langit. Ko, bukan ko, bukan mendekuk kayak gitu ya, tapi kof, bukan ko, kof. Yang kedua, muka pangkal lidah dengan langit-langit, keluar daripadanya huruf kaf, kakiku. Jangan ketukar huruf ini, lihat bentuknya dulu. Yang ketiga, tengah-tengah lidah dengan langit-langit, yaitu jim, shin, ya. Rahang yang di bawah agak dikedepankan, ya. Jim, jadi lidah bagian tengah kita angkat. Jim, shin, ya. Ya, ingat jim posisinya itu dekat. Nya. Jim, shin, ya. Shin, ya. Gitu. Iya, gitu ya. Yang keempat, tepi pangkal lidah dengan geraham kiri dan kanan memanjang sampai ke depan. Keluar daripadanya huruf dod. Seperti yang sudah kita latih tadi, tepi pangkal lidah dengan geraham kiri kanan memanjang sampai ke depan. Tepi pangkal lidah dengan geraham kiri dan kanan memanjang sampai ke depan. Yang tengah-tengah lidah tersebut juga terangkat ke langit-langit. Secara otomatis ujung lidah juga terangkat. Jadi agak ditebalkan. Ada juga sebagian daripada kita memakai sebelah saja, kanan atau kiri. Tidak masalah. Yang kelima, kepala lidah dengan langit-langit keras. Keluar daripadanya huruf lam, L. Jadi L itu ditekan. Kalau L ditekan, tidak ada huruf lam melalui proses hidung. Tidak ada lam yang lewati hidung. Maksudnya tidak ada huruf lam yang sengau, gitu ya. La, bukan la. Bismillah. Kalau dia agak ke hidung, berarti makhrajnya kurang pas, kurang tekan. Bismillah, gitu ya. Kalau ada sebagian daripada kita yang melafazkan huruf lam melalui suara hidung, lewat hidung, coba dilatih. Insyaallah. Bismillah, L biasa. Kalau di bacaan Latin itu huruf L. Ya, kalau di huruf hijaiyah itu lam, sama L. Lalu lintas bismillah. Jangan sampai kita melafazkan huruf. Misalnya kita
eh, kalimat yang Latinnya lalu lintas. Misalnya ya, kita bisa melafazkan huruf L-nya. Tapi pas masuk ke membaca Al-Quran, Bismillah. Kebanyakan seperti itu. Bismillah. Seharusnya samakan juga dengan tadi. L sama dengan lam. Cara melafazkan huruf tersebut. Sama-sama ditekan. Bismillah lalu lintas. Itu contoh ya. Supaya kita bisa membedakan L-nya huruf Latin bagaimana, lam-nya huruf hijaiyah nih bagaimana. Rupanya cara melafazkan itu sama, posisinya sama-sama kepala lidah dengan langit-langit keras. Pembagian yang nomor 6 yaitu di muka kepala lidah dengan langit-langit keras. Tadi kepala lidah. Tadi kepala lidah saja dengan langit-langit keras. Keluar daripadanya huruf lam, L. Sekarang di muka. Di muka kepala lidah. Di muka kepala lidah dengan langit-langit keras. Keluar daripadanya huruf nun. Keluar daripadanya huruf nun. Ya. Yang ketujuh sudah 6 nih. Tadi yang kelima kepala lidah dengan langit-langit keras. Sekarang di muka kepala lidah dengan langit-langit keras. Nun. Yang ketujuh dekat makhraj nun. Dekat makhraj nun keluar daripadanya huruf ro. Kenapa kok dekat makhraj nun? Karena yang tadi kepala lidah. Setelah itu di muka kepala lidah. Tidak mungkin lagi di mukanya lagi. Begitu ya. Jadi disebutkan dekat makhraj nun. Keluar daripadanya huruf ro. Ya. Dekat makhraj nun keluar daripadanya huruf ro. Contoh. Ini kan anggap lidah nih tadi nih. Ya. Ini kepala lidah. Posisi ini perakiraan kepala lidah. Agak ke depan sedikit. Di muka kepala lidah. Di depannya sedikit lagi. Dekat makhraj nun. Jadi lam, nun, ro. Dirasakan lam, nun, ro. Yang nun juga ditekan keras n. Kalau di bacaan Latin huruf n itu biasa semuanya bisa insya Allah ya. Jangan dibaca nana tapi n, biasa n ditekan. Inna, anna, nama. Itu sama ya. Dekat makhraj nun huruf ro. Ini sudah 7. Dia tadi berapa? 10. Tinggal 3 lagi. Yang ke-8 ujung lidah dengan papan urat gigi atas atau gusi. Ya. Keluar daripadanya huruf zai, sin, sod. Ujung lidah dengan papan urat gigi atas atau gusi.
Nah, jadi ujung lidah ke gusi atas. Keluar daripadanya huruf zai, sin, sod. Caranya, anggap ini ya, atau ini. Caranya, anggap ini nih, ujung gigi atas dengan ujung gigi bawah disejajarkan dan ditekan. Zai, sin, sod, so, sod, so, sod. Ya. Zai, sin, sod. Dijelaskan desisnya, ditekan. Ya, sejajar. Biasanya kan kayak gini nih. Kalau rahang bawah kan, kalau ujung gigi atas kayak gini nih. Rahang bawah seperti ini. Disejajarkan supaya bunyinya bersih. Bukan zai, sin, sod. Tidak salah. Tapi kurang bersih. Nah, disejajarkan. Zai, sin, sod. So, sod. Ya. Yang ke-9. Perut, ujung lidah dengan urat gigi atas. Keluar daripadanya huruf ta, dal, to. Yang ke-9, perut, ujung lidah dengan urat gigi atas. Keluar daripadanya huruf ta, dal, to. Ta, dal, to. Perut, ujung lidah dengan urat gigi atas. Urat nih. Anggap ini nih. Ini gusi, ini gigi. Nah, ini uratnya. Jadi perut, ujung lidah. Ini kan anggap nih lidah nih ya. Lidah. Berarti perut ini. Nah, jadi agak nempel ke sini. Ta, ta. Ta. Cara melafazkan huruf ta ada sifat hamesnya. Ya, nafasnya keluar. Ta, ta, nah, gitu ya. Ta, jangan ta, ta. Nah, jangan ditekan seperti itu. Kasar bunyinya. Ta, ta, lembut. Sesuai dengan makhraj dan sifatnya ya. Nah, sifatnya tidak keras. Ta, ta, ada keluar angin sedikit. Namanya hames. Jadi mengeluarkan nafas. Setelah itu huruf dal. Dadidu, dadidu, dan juga tidak ditekan. Dadidu, da, ujung lidah kita agak dikembangkan aja sedikit. Dadidu, anda, indana, inda, da, gitu ya. Setelah itu huruf to, makhrajnya sama, to, cuma sifatnya saja yang berbeda. To, kalau huruf to, ingat, jangan disamakan dengan huruf ta. Kalau ta, dia ada sifat hamesnya. Kalau huruf to, tidak ada sifat hamesnya. To, 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 ada tekan, gitu ya. Perut ujung lidah kita itu dengan urat gigi itu kita tekan. To, to. Dan bikin tebal itu sama dengan huruf do tadi. Tengah-tengah lidah diangkat ke langit-langit. So, do itu sama. To, lo sama ya. So, do, to, lo. Sama-sama tengah-tengah lidah itu diangkat ke langit-langit. Sama-sama istitolah. Ya, ini tadi ulang lagi. Ta, huruf ta, dal, to, ta, tati tubat, ta, tati tubat. Huruf dal, dadi dubad, dadi dubad.
bukan da, bukan d. Jangan samakan dengan huruf d di huruf Latin ya. Tapi da, dal, da, di, du, bad. Gitu ya. Hurufnya yang ketiga huruf to. To ini ditekan. Perut tadi ditekan aja ke urat gigi. To, tebalkan. To, lidah bagian dalam juga terangkat. To, bukan to. Nah, ingat ya. Yang ke-10 adalah ujung lidah dengan ujung gigi atas. Ujung lidah dengan ujung gigi atas. Keluar daripadanya huruf. Kalau main ujung-ujung berarti lembut. Ya. Berarti hurufnya fa, zal, wo, sama-sama lembut ujung lidahnya. Sa, zal, wo. Sa, zal, wo. Kita sampai yang nomor 6. Di muka kepala lidah dengan langit-langit keras. Nun, n. Itu insya Allah semuanya bisa. Ya. Inna, anna. N biasa ya. Jangan dibaca anna, anna. Sesuaikan dengan makhrajnya. N huruf Latin biasa. Jadi anna, inna, ya, makhrajnya sama. Dekat makhraj nun keluar daripadanya huruf ro. Huruf ro ini dia tidak boleh banyak getaran. Hanya 2 kali saja. Mirro. Kenapa? Karena tadi dia kan dekat makhraj nun. Berarti belum ujung lidah. Kalau ujung lidah dia banyak getaran. Mir, ar, itu baru ujung lidah. Nah, dia dekat makhraj nun. Berarti kepala lidah, di muka kepala lidah, di muka makhraj nun tadi. Nah, belum ke ujung. Jadi ini nempel. Mir, arro, arro. Kalau ro-nya bertasydid. Arro. Nah, ini yang dipertemukan. Kalau ujung dia getarannya banyak. Lebih kurang dengan bunyi motor. Nah, gitu kan. Nah, dia bukan seperti itu. Hanya 2 kali getaran. Allah, mirrabbihim. Gitu ya. Kita belajar makhraj, cara melafazkan huruf ini dengan rasa. Dirasakan posisinya di mana dan dirasakan bagaimana cara melafazkannya. Sudah posisinya sudah pas, insya Allah. Nah, jadi sifatnya kan bunyi. Sifatnya itu adalah bunyi. Ya. Dekat makhraj nun. Keluar daripadanya huruf ro tadi ya. Mirrab. Jangan dibaca mirrab. Begitu ya. Insya Allah bisa. Yang ke-8. Ujung lidah. Ini. Ujung lidah dengan papan urat gigi atas atau gusi. Kan ada urat gigi itu agak di atasnya. Keluar daripadanya huruf zai, sin, sod. Zai, sin, sod. Desisnya harus kuat, harus dikeraskan, harus ditekan. Caranya, ujung gigi atas dengan ujung gigi bawah harus sejajar terlebih dahulu dan ditekan. Sejajar, dirapatkan. Dan ujung lidah, ini kan ujung lidah dengan papan urat gigi atas. Dan ujung lidah kita itu
anggap ini lidah ya. Ini untuk mempermudah kita mempelajari makhraj ini, terutama tentang yang lidah. Untuk mempermudah, anggap ini lidah kita. Jadi yang huruf zai tadi, zai, sin, sod, ini ujung lidah. Ujung lidah kita tempelkan ke gusi, kita tiupkan angin. Jadi ini tempelkan ke gusi, kita tiupkan angin, sehingga ini bersenggolan dengan gusi, tiupan angin, di situ berdesis. Tambah pula gigi atas dengan bawah sejajar dan dirapatkan. Zai, za, za, ya, za. Jadi angin bertiup di atas lidah, di ujung lidah, ya. Angin bertiup di atas atau di perut ini, di perut lidah ini, di ujung lidah ini bertiup nih. Jadi sehingga karena ini ditempelkan, ditolak oleh angin, ditiupkan angin, di situ desisnya akan kuat. Kalau shin di bawah lidah, nah gitu ya, itu perbedaannya. Bukan ujung lidah kita dorongkan ke seri gigi, didorongkan ke gigi. Bukan, kalau sudah ujung lidah didorongkan ke gigi, dia tidak bisa berdesis lagi karena sudah tersumbat anginnya, ya. Jadi ujung lidah kita tadi ke gusi, ujung gigi atas dengan ujung gigi bawah sejajar, ditekan, zai, zai, gitu ya. Zai, sin, sod, bukan sod, sod, bukan, karena makhrajnya sama dengan huruf sin. Jadi so, so, sod, so, so, sod, dod, to, lo, gitu ya, lo, to, sod, dod. Ya, ini huruf zai, sin, sod. Yang kesembilan, perut ujung lidah dengan urat gigi atas. Perutnya ini tadi ya, dengan urat gigi atas. Keluar daripadanya huruf ta, dal, to. Ta, dal, to. Perut ujung lidahnya ke urat gigi, ujung lidah kita itu tetap bertemu dengan ujung gigi atas. Gitu. Ta, dal, to. Ta, dal, to. Nah, di to itu jangan mengeluarkan angin. Tidak ada dia sifat hamzah di situ. Ya. Kita lanjut ke yang ke-10. Ujung lidah dengan ujung gigi atas. Ujung lidah dengan ujung gigi atas. Posisinya sama juga dengan huruf ta tadi, cuman diprioritaskan ke ujungnya, ke ujung lidah. Ujung lidah dengan ujung gigi atas. Sa, zal, lo. Sa, ditiupkan angin. Sa, sa, zal, lo. Zal itu tidak ditiupkan angin. Ya. Sa, zal, tahan napas pun bisa. Sa, zal, lo. Zal, lo itu sama. Cuman bedanya lo dibaca tebal. Cara melafazkan posisi lidahnya sama. Itulah cara melafazkan huruf-huruf hijaiyah yang mawadhi'nya di lidah. Nah, ya. Yang mawadhi'nya di lidah itulah pembagiannya tadi yang 10 yang sudah dijelaskan cara melafazkannya atau cara mengucapkan huruf tersebut. Disesuaikan dengan makhraj. Sifat bunyinya bagaimana, posisinya di mana. Kita langsung masuk ke pembagian maudhi' yang keempat, yaitu maudhi' syafatain. Maudhi' syafatain yang letaknya di bibir. Jadi huruf apa saja nih yang keluar dari bibir nih? Sebelum kita melanjutkan, kepada sahabat Quran semua, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat tadi, mawadhi' syafatain.
Maudhi' syafatain ini yang letaknya di bibir. Maudhi' ini terbagi 4 bagian. Yang pertama, dua perut bibir bagian luar. Dua perut bibir bagian luar, keluar daripadanya huruf mim. Mim. Nah, tertekan. Mim. Ma. Mim. M biasa ya. Yang kedua, dua perut bibir bagian dalam, keluar daripadanya huruf ba. Berarti ba itu dua perut bibir bagian dalam. Maksudnya bagian luar, bagian dalam itu bagaimana? Gini, kita contohkan kembali. Anggap yang ini adalah bibir, ya. Anggap yang dua ini bibir. Bibir. Kalau bibir yang bagian luar bisa ditekan. Kalau bagian dalam, dia bagian ke dalam, berarti tidak bisa ditekan, ya. Bagian luar mim, m biasa, ma. Mim, ma, mim, mim. Kalau dua perut bibir bagian dalam, huruf ba, bukan ba. Kalau ba itu masih tetap bagian luar. Nah, dia bagian dalam. Jadi ba. Jadi gini, agak diginikan sedikit. Nah, jadi agak gini modelnya. Ba. Sehingga dua perut bibir bagian dalam itu tidak bisa terlalu tutup atau tidak terlalu ketuk. Ya. Ba. Mim ba'di. Mim ba'. Bukan mim ba'. Mim ba'di. Babi bu baba. Babi bu baba. Babi bu baba. Lembut. Kalau mim ditekan, ya. Yang ketiga, pembagian yang ketiga yaitu ujung gigi atas dengan perut bibir bawah bagian dalam, keluar daripadanya huruf fa, ya. Dua perut bibir bagian dalam. Jadi ujung gigi atas dengan perut bibir bawah bagian dalam. Posisinya nih. Seperti biasa tutup bibir. Pas bibir kita tutup, agak ditekan ujung gigi. Tentu kalau ditekan ke perut bibir bawah bagian dalam. Disitulah posisinya. Fa. Bukan di situ ya. Fa, kan ada juga melafadzkan seperti itu. Fa, bukan seperti itu, tapi fa. Agak keluarkan sedikit. Tadi ba, fa, gitu ya, ditekan ya. Fa fi fu baf. Nah, ditekan. F sama dengan F kalau di huruf Latin. Yang keempat, pembagian yang keempat adalah
Antara dua bibir keluar daripadanya huruf. Ayo, huruf apa kira-kira? Yang bagian bibir. Letaknya, makhrajnya itu antara dua bibir. Keluar daripadanya huruf wow. Ya, huruf yang keempat antara dua bibir. Antara dua bibir tersebut keluar daripadanya huruf wow. Berarti bukan dipertemukan, dia di antara saja. Wow. Kalau dipertemukan bau jadinya huruf ba. Jadi wow. Itu tadi pembagian yang pertama, dua huruf bibir bagian luar hurufnya mim. M di huruf Latin, insya Allah bisa. Dua huruf bibir bagian dalam huruf ba. Ini agak dilembutkan. Huruf B itu dilembutkan tapi wa. Bibirnya bagian ke dalam. Wa, 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 mim ba'di, mim ba'di. Ya, wa. Jangan ditekan ba, tidak ya. Yang ketiga, ujung gigi atas dengan perut bibir bawah bagian dalam. Hurufnya fa, fa. Sama dengan huruf F. Yang keempat, antara dua bibir keluar daripadanya huruf wow. Sudah 3. Dari maudhi' halqi, maudhi' lisan, maudhi' syafatain. Ini adalah kunci-kunci makhrajnya semuanya. Disitulah makhraj-makhrajnya huruf-huruf hijaiyah. Tinggal 2 lagi. Maudhi' jawf dan khayshum. Nah, mari kita bahas yang pertama tadi. Maudhi' jawf dan yang terakhir maudhi' khayshum. Baik, kita lanjutkan ke maudhi' jawf, yaitu rongga mulut. Tadi kita sudah jelaskan tentang maudhi' halqi, lisan, dan syafatain. Yang pertama maudhi' jawf, yang kedua halqi, yang ketiga lisan, dan yang keempat syafatain. Yang kelima khayshum. Tetapi kenapa kok yang didahulukan adalah maudhi' halqi, lisan, dan syafatain? Maudhi' jawf dijelaskan bagian akhir-akhir. Sekarang supaya tahu jawabannya, alif, waw, ya pada maudhi' jawf. Sementara alif, waw, ya sudah mempunyai makhraj selain maudhi' jawf. Alif, a, hamzah, berarti a, hamzah, pangkal tenggorokan. Posisinya berarti di halqi tempatnya. Lam, kepala lidah dengan langit-langit keras. Berarti di maudhi' lisan. Fa, ujung gigi atas dengan perut bibir bawah bagian dalam. Berarti di maudhi' syafatain. Huruf waw, antara dua bibir. Berarti maudhi' syafatain. Ya, tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Berarti maudhi' lisan. Alif ada 3 maudhi', halqi, lisan, dan syafatain. Jadi waw, syafatain, ya, lisan. Kenapa alif, waw, ya ini juga ada di maudhi' jawf? Karena alif, waw, dan ya berfungsi sebagai mat. Seperti ma, berarti sebagai mat untuk panjang. Waw, mu,
Yang ia mi, berarti ma untuk mat, untuk mat, untuk mat. Berarti mat itu artinya panjang. Alif, waw, dan ya berfungsi sebagai mat, makanya ada di maudhi' jauf. Sekarang kita masuk ke maudhi' khayshum melalui proses hidung. Ya. Huruf nun dan mim. Huruf nun ini juga sudah punya makhraj. Di muka kepala lidah dengan langit-langit keras, nun, n. Mim, dua perut bibir bagian luar. Jadi ini lisan dengan khayshum. Tetapi kenapa dia juga punya makhraj maudhi'nya di khayshum? Karena huruf nun dan mim cara melafazkannya melalui proses batang hidung. Berarti lewat hidung. Kalau tidak lewat hidung berarti bukan huruf nun dan mim namanya. Nah, ya. Misalnya inna, dengung dia, gunnah. Jadi yang namanya gunnah itu harus lewat hidung. Gunnah, gitu ya. Amma, itulah penyebabnya kenapa huruf nun dan mim berada di khayshum, karena melafazkan huruf nun dan mim prosesnya lewat batang hidung, lewat hidung. Kenapa alif waw ya juga ada di jauf? Karena alif waw ya berfungsi sebagai mat. Sahabat Quran, itulah tadi penjelasan dan pemaparan dari materi kita tentang makharijul huruf dan maudhi'nya. Insya Allah mudah dimengerti dan mudah dipahami. Dan Allah juga menguatkan daya ingat kita dan melenturkan lidah kita untuk melafazkan dan mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Terima kasih kepada yang sudah subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini adalah sebagai ladang amal ibadah bagi kita semua, karena sudah mengajak keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudara-saudara kita yang lainnya untuk belajar melalui channel ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.